Ini teman-teman semuanya, posisi migas kita di dunia internasional. Untuk minyak bumi, hanya 0,2% dari total cadangan dunia. Kita lihat, berdasarkan RUEN, di tahun 2020 itu ada hanya 520 ribu BOPD, barrel oil per day. Nah, sedangkan realisasinya adalah 2020 ada 710 ribu BOPD. Kepres ada di nomor 8 tahun 2014. Presiden membentuk badan pengatur ya yang disebut dengan BPH. Kemudian tadi saya singgung sedikit mengenai Dewan Energi Nasional. Dewan Energi Nasional ini adalah bagian nasional mandiri tak bertanggung jawab untuk kesehatan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bergabung Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Di tengah-tengah kita telah hadir pemateri kita pada sesi ketiga kali ini, siang hari ini. Semoga teman-teman peserta masih semangat ya dalam mengikuti agenda acara pelatihan ini. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, sebelum menyampaikan materi pada sesi ketiga ini, saya perkenalkan terlebih dahulu pemateri yang akan menyampaikan materi pada sesi ketiga. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan nama beliau. Beliau merupakan salah satu ahli di bidang migas. Nama beliau adalah Dr. Insinyur Haji Ahmad Rizal SH MH. Beliau sebagai komite BPH Migas dan memiliki keahlian di bidang hilir migas, yaitu mengatur dan mengawasi kegiatan distribusi, transportasi dan penyimpanan, dan niaga BBM dan gas bumi. Beliau memiliki pengalaman yang cukup panjang terkait dengan migas ini, di mana beliau sebagai komite BPH Migas tahun 2017 sampai 2021, juga arbiter terdaftar pada BANI, dan juga arbiter tetap di PAMI, dan delegasi Indonesia, delegasi tetap Indonesia untuk Indonesian European Union Comprehensive Economic Partnership, juga delegasi Indonesia untuk International Renewable Energy Agency. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak Dr. Ahmad Rizal akan menyampaikan materi terkait dengan sistem hukum, kelembagaan, dan penguasaan hilir migas. Di kesempatan sesi ketiga ini, mari kita sama-sama menyimak pemaparan dari beliau kepada Bapak Dr. Insinyur Haji Ahmad Rizal SMH. Kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Apakah suara saya bisa didengar Pak Wirdan dan teman-teman yang lain? Iya Pak, agak kecil sih. Oh, agak kecil ya suaranya. Oke, mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua bisa mendengarkan suara saya. Jelas Pak, jelas. Oke, saya akan mencoba membuat satu penambahan wawasan untuk kita semua bersama-sama. Saya punya sedikit yang mungkin bisa saya share, siapa tahu nanti berguna untuk kita di kemudian hari untuk menambah wawasan di bidang hilir migas. Saya ingin minta izin untuk share screen-nya. Tolong saya mau buka share screen saya. Baik, teman-teman panitia dipersilahkan untuk membantu Pak Dr. Ahmad Rizal untuk share screen. Sudah bisa Pak, dipersilakan. Oke. Terima kasih, bisa dilihat screen dari saya. Judulnya Sistem Hukum, Kelembagaan,
dan pengusahaan hilir migas. Tadi sudah sedikit disampaikan oleh moderator mengenai profil saya. Saya sebenarnya lebih banyak di bidang penyelesaian sengketa. Keahlian saya 11 tahun menjadi arbiter tetap di Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Kemudian juga menjadi arbiter di Asia Pasifik untuk 7 negara, termasuk Taiwan, Hong Kong, dan lain-lain. Kemudian saya mulai terlibat di kegiatan hilir migas ini mulai tahun 2017. Pada waktu itu saya dipercaya menjadi salah satu komite atau komisioner di bidang hilir migas di Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi. Kemudian juga saya dipercaya juga untuk tadi disampaikan menjadi delegasi tetap untuk perundingan ekonomi dengan negara-negara Uni Eropa. Nah, berkaitan dengan apa yang ingin saya bagikan pada saat ini adalah mengenai beberapa hal, yaitu pertama mengenai pengaturan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, kemudian kegiatan usaha hilir migasnya seperti apa, pelakunya siapa saja, kemudian peran dan fungsi dari Kementerian SDM dan BPH Migas seperti apa, kemudian yang berikutnya pengawasan dan penegakan hukum dalam kegiatan hilir minyak dan gas bumi, dan terakhir kaitan dengan Undang-Undang Omnibus Law, posisi usaha hilir migas itu seperti apa. Nah, kalau kita bisa rangkumkan sedikit sebagai kita sarikan mengenai kegiatan hilir migas ini, maka bisa kita urutkan dari awalnya muncul undang-undang tentang migas ini di tahun 2001 dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001. Di mana di mana pada saat undang-undang ini diberlakukan, ada suatu hal yang menarik bahwa di situ diatur adanya pemisahan antara regulator dan operator yang selama ini maksud saya pada saat sampai dengan tahun 2001, Pertamina mempunyai peran penting pada saat itu, di mana Pertamina sebagai regulator dan juga Pertamina sebagai operator. Pada saat undang-undang ini diterbitkan, maka pada saat itu juga ada pembentukan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk mengatur, di mana pada saat itu muncullah lembaga yang namanya BP Migas, kemudian juga ada BPH Migas, di mana BP Migas mengatur dan mengawasi kegiatan yang di hulu, sementara BPH Migas mengatur kegiatan yang di hilir. Itu yang paling penting menurut saya berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tersebut. Nah, kemudian pada saat itu ada peraturan pemerintah setahun setelah itu, peraturan pemerintah Nomor 31 tahun 2003. Disinilah ada peralihan ya, tentang pengalihan dari PT Pertamina pada saat itu dan berubah menjadi suatu perseroan. Jadi peralihan bentuk menjadi persero itu dilakukan pada saat munculnya peraturan pemerintah Nomor 31 tahun 2003. Nah, kemudian untuk kegiatan tentang perizinan, jadi segala sesuatu kegiatan di hilir migas ini tentu ada pedoman yang harus
dipenuhi, yang harus dipahami, sehingga untuk mencoba menjadi suatu bagian dari kegiatan baik sebagai badan usaha yang ingin mengikuti kegiatan baik itu berniaga, sebagai transporter, sebagai penyimpan, sebagai pengolah, semuanya harus mengajukan izin. Dan izin itu kita kenal ada peraturan Menteri SDM, peraturannya itu nomor 29 tahun 2017. Dan tapi sudah itu juga dirubah di tahun 2018 dengan peraturan Menteri SDM nomor 52. Tapi perubahannya tidak terlalu signifikan, tapi yang lebih penting bagaimana kita mempelajari dengan lebih dalam mengenai peraturan nomor 29 sendiri. Nah, kemudian juga yang terakhir di 2021 adanya Omnibus Law. Di situ juga ada kaitannya dengan kegiatan di hilir migas, terutama mengenai pelonggaran sanksi apabila ada pelanggaran izin usaha dan kegiatan usaha. Jadi kalau dulu sanksi pidana yang tegas-tegas dimunculkan, tetapi di sini agak dikaitkan dengan kegiatan apabila nanti memunculkan kerusakan di bidang lingkungan baru bisa muncul sanksi pidana. Nah, kalau berkaitan dengan badan independennya sendiri, seperti kita ketahui, BP Migas itu digugat ke Mahkamah Konstitusi. BPH Migas dan BP Migas digugat oleh Muhammadiyah, kalau tidak salah satunya, dan akhirnya BP Migas itu dibubarkan, berubah menjadi satuan kerja di bawah Kementerian SDM. Jadi kalau BP Migas dan BPH Migas itu sebelumnya di bawah Presiden, koordinasinya dengan kementerian, tetapi setelah digugat di MK, maka BP Migas dibubarkan menjadi satuan kerja di bawah kementerian, sementara BPH Migas masih tetap dipertahankan. Nah, berkaitan dengan badan independen yang dinamakan Badan Pengatur Hilir Migas ini sendiri, itu ada peraturan 67 tahun 2002. Di sini mengatur tentang TUSI, ya, tugas dan fungsi, ya, berikut mengatur dan mengawasi kegiatan usaha hilir migas. Jadi pengawasan yang berdasarkan atas pengaturan yang dibuat. Intinya bagaimana mengawasi, mengatur, dan satu lagi sebagai dispute resolution body. Jadi pasal PP 67 ini mengatur 3 tugas dan fungsi BPH Migas, 1 mengenai pengawasan, 2 mengenai pengaturan, dan 3 sebagai lembaga penyelesaian sengketa. Nah, ini yang belum berjalan di BPH Migas sampai dengan sekarang dan baru itu diwacanakan untuk dibentuk, yaitu bagaimana BPH Migas bisa menyelesaikan penyelesaian sengketa antara badan usaha, sesama badan usaha dengan pemerintah, badan usaha dengan perusahaan asing, dan lain-lain. Kalau mengenai pengaturan dan pengawasan sudah bisa berjalan dengan semestinya, hanya 1 tugas dan fungsi yang belum jalan sampai sekarang, yaitu tentang dispute resolution body. Kemudian juga kaitannya dengan BPH Migas, itu ada peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas, dan intinya bagaimana mengatur mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi BPH sebagai badan pengatur dan pengawas kegiatan usaha. Dan selanjutnya turunan dari itu akan ada peraturan-peraturan kepala BPH, banyak sekali yang terakhir dikenal dengan cadangan operasional badan usaha, di mana badan usaha harus mempunyai cadangan BBM untuk kegiatan usahanya minimal 11 hari operasional. Itu diatur dengan peraturan kepala BPH nomor 1 tahun 2020. Jadi banyak sekali perka-perka ini yang merupakan suatu hasil keputusan daripada komite. Jadi BPH Migas ini ada 9 orang komite, sifatnya kolektif kolegial, dan keputusannya itu menjadi peraturan kepala dan diundangkan jadi lembar negara juga. Nah, bagaimana kegiatan usaha hilir migas itu? Jadi kita tadi pisahkan kalau usaha eksplorasi dan eksploitasi itu dilaksanakan oleh kegiatan hulu, sekarang oleh SKK Migas di bawah kementerian. Kemudian selain itu berada di kegiatan usaha hilir, yaitu bagaimana berniaga di bidang BBM dan gas bumi,
bagaimana penyimpanan atau storage dari BBM, kemudian juga bagaimana mengangkut BBM dan gas bumi. Kalau BBM bisa diangkut melalui pipa maupun dengan tracking, tetapi kalau gas bumi diangkut dengan pemipaan. Kemudian juga bagaimana pengolahan atas minyak dan gas bumi yang ada di Indonesia. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan adanya import BBM ya di bawah kegiatan niaga apabila kita mengalami kekurangan, khususnya contohnya sekarang kita bergantung dengan import itu untuk pengadaan LPG dalam negeri. Baru kemudiannya itu sebagai konsumen pengguna akhir itu atau end user itu adalah konsumen. Konsumen ini bisa masyarakat secara langsung, bisa industri, bisa transportasi, dan lain-lain. Nah, kemudian kita berkaitan dengan perizinan di dalam kegiatan usaha hilir migas. Tadi saya sudah sampaikan bahwa izin ini diatur oleh Permen nomor 29 tahun 2017, dan di mana di situ di permen itu dapat dipahami apa yang dimaksud dengan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga. Jadi ada 3 kegiatan di hilir, bagaimana kegiatan usaha untuk pengolahan, tata cara mengajukan pengizinan untuk kalau menjadi badan usaha di bidang pengolahan, kemudian juga usaha pengangkutan, baik melalui truk maupun pipa, itu berbeda. Kemudian juga bagaimana storage, penyimpanan BBM, kita tahu ada tangki-tangki timbun, baik yang di atas tanah, merupakan tangki penyimpanan, maupun yang di floating di air, dalam bentuk barging. Dan yang terakhir, ini yang lebih dikenal, bagaimana izin usaha niaga, termasuk bagaimana niaga yang ada di SPBU, kemudian niaga yang dilakukan kepada konsumen-konsumen besar. Ya, jadi setiap badan usaha ya bisa juga mempunyai 2 perizinan. Misalnya dia punya izin niaga dan sekaligus juga izin pengangkutan. Tergantung dari kegiatan usaha badan usaha tersebut. Ini saya akan beri contoh tata cara di Permen 29 tahun 2017, misalnya untuk mengajukan izin usaha niaga minyak dan gas bumi. Apabila Bapak-Bapak dan Ibu sekalian punya perusahaan ingin berpartisipasi menjadi salah satu badan usaha yang bergerak dalam usaha niaga dan gas bumi, maka pengajuannya seperti ini. Dan waktunya juga sudah ditentukan. Ya. Jadi niaga minyak dan gas bumi itu ada niaga minyak buminya sendiri, ada niaga umum BBM, ada niaga terbatas BBM, ada niaga umum hasil olahan, LNG, LPG, dan lain-lain. Jadi diajukan dulu oleh badan usaha kepada, dari badan usaha ke Menteri melalui Direktorat Jenderal Migas, ya. Kemudian itu harus dilengkapi persyaratan administrasi dan teknisnya. Ya, waktunya di sana kalau sudah diajukan 1 hari akan diperiksa. Apabila masih kurang maka diminta dilengkapi sampai memenuhi persyaratan. Setelah memenuhi persyaratan baru dievaluasi, evaluasinya selama 7 hari. Ya. Kemudian itu kalau memang diperlukan turun ke lapangan untuk melihat fakta, misalnya sekarang ada tangki penyimpanan tadi harus dilihat sesuai dengan apa yang tertulis di pengajuan, maka itu ada perlu tambahan 5 hari. Ini tapi opsional apabila diperlukan. Dan kemudian terbitnya izin. Jadi rata-rata sebenarnya ini sudah cukup good corporate governance. Jadi 10 sampai 15 hari izin itu seharusnya sudah bisa diterbitkan apabila sudah memenuhi ketentuan. Nah, kita bicara sekarang mengenai pelaku kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi itu sendiri siapa saja. Jadi yang paling pasti itu tadi Kementerian Energi dan Sumber Daya Minimal tentunya dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebagai pelaksananya tentu saja. Kemudian tadi ada Badan Pengatur Hilir Minyak Gas Bumi sebagai lembaga independen yang mengatur dan mengawasi ya seluruh kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi ya dengan independen dan kemudian juga dengan berlatar belakang beragam kepemimpinan di BPH Migas itu, sehingga
dapat mewakili paling tidak 3 unsur strategis yang diwakili oleh para komite, yaitu bagaimana mewakili unsur daripada negara, pemerintahan. Jadi pemerintahan memerlukan suatu dukungan dari BPH Migas untuk program-program pemerintah, tetapi juga BPH Migas harus juga mengakomodir apa keinginan dari badan usaha, karena badan usaha yang berinvestasi di bidang ini tentu harus dijaga juga iklim investasi, kemudahan berusaha, dan juga tentu mendapatkan profit yang wajar. Dan yang ketiga adalah konsumen pengguna, dalam hal ini ya masyarakat dan dunia usaha yang memerlukan BBM dan gas bumi untuk kegiatan usaha mereka. Jadi BPH Migas itu mencoba merangkum 3 kepentingan itu sehingga keputusan-keputusannya diharapkan independen dan bisa mengakomodir ketiga kepentingan tersebut, 3 pilar tersebut. Jadi pemerintah, badan usaha, dan konsumen pengguna. Nah, contoh-contoh dari badan usaha yang punya izin niaga dan transportasi di bidang bahan bakar minyak adalah salah satunya itu PT Pertamina pasti. PT Pertamina adalah yang terbesar. Nah, kemudian juga ada PT AKR Koperindo. Hanya 2 badan usaha ini yang ditugaskan pemerintah setelah tadinya melalui tender untuk menyalurkan BBM yang bersubsidi, solar bersubsidi, ya, ke seluruh masyarakat melalui penyalurnya itu SPBU yang mereka miliki. Tetapi di luar BBM bersubsidi tadi, ada namanya BBM umum, JBU, jenis bahan bakar umum, yaitu solar non subsidi, ya, kemudian ada kita dengar Pertamax series dan lain-lain. Nah, untuk yang non subsidi yang terdaftar di BPH Migas setelah keluar izin dari Kementerian ESDM itu sekitar lebih kurang 150 badan usaha. Jadi 150 badan usaha ini memiliki izin niaga umum namanya. Memiliki INU yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM. Atas dasar izin niaga umum itulah ya badan usaha ini dapat melakukan transaksi perniagaan, ya, pengangkutan bahan bakar BBM jenis solar dan jenis-jenis yang lain, baik RON 90 ke atas. Nah, yang paling penting di sini sekarang adalah seluruh kegiatannya itu sumbernya jelas. Jadi BPH Migas berperan penting untuk pengawasan sumbernya dari mana asalnya. Apakah dari import supaya kita bisa ngitung material balance-nya, ataukah membeli dari inu-inu yang lain. Karena penting bagi BPH Migas untuk mengawasi itu demi menjaga kualitas daripada BBM yang akan dipakai oleh masyarakat dan industri. Penting, dan yang kemudian juga penting bagi BPH Migas agar iuran yang dibayarkan kepada negara melalui BPH Migas itu masuk bagi negara sesuai dengan apa yang dilakukan transaksi. Kita tidak berharap adanya transaksi-transaksi yang di luar pantauan dan tidak dilaporkan kepada negara. Tentu akan ada kerugian negara apabila badan usaha tidak melaporkan kegiatan penjualannya kepada masyarakat. Adalah hal yang penting juga selain bayar iuran kepada negara. Untuk badan usaha yang berniaga jenis solar ini, ada satu pajak yang harus dibayarkan kepada daerah tempat bertransaksi. Namanya PBBKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Bervariasi plus minus 5%, di mana setiap liter penjualan solar non subsidi ya tentu saja, maka tiap liternya harus membayar pajak bahan bakar kendaraan motor atau disingkat PBBKB kepada Bapenda setempat. Jadi BPH Migas sangat berperan penting dalam rangka iuran bagi negara dan pembayaran PBBKB bagi daerah tempat berniaganya badan usaha tersebut. Nah, kemudian juga selanjutnya dari 150 badan usaha niaga umum tadi tentu tidak mungkin mereka melakukan secara langsung untuk menjangkau daerah Republik Indonesia yang berkepulauan arkipelago ini untuk sampai kepada daerah-daerah. Karena kita punya program sampai-sampai ada pernah dengar program BBM satu harga dari pemerintah
Presiden Jokowi, karena beliau menginginkan adanya bahan bakar minyak bersubsidi itu sampai kepada daerah pelosok dengan harga yang sama. Nah, badan usaha yang memiliki izin niaga umum ini untuk perpanjangan tangannya dalam rangka mendistribusikan BBM ke seluruh wilayah, mereka menunjuk lagi penyalur-penyalur. Ada juga yang bisa mereka menunjuk agen-agen. Sehingga dengan perpanjangan itu BBM ini dapat sampai ke seluruh wilayah NKRI. Dan kemudian pelaku yang terakhir tentu adalah konsumen atau pengguna akhir. Konsumen ini bisa saja masyarakat tentu saja, tetapi juga industri-industri nasional yang membutuhkan bahan bakar minyak dan gas bumi tentunya. Jadi sekarang kalau memang Sumatera dan Jawa sebenarnya untuk kegiatan penyaluran tidak begitu kesulitan karena sudah tersedianya fasilitas sarana prasarana baik tracking maupun pipanisasi gas bumi hampir merata di seluruh Sumatera dan Jawa. Tetapi untuk daerah timur, Kalimantan, Sulawesi, Irian dan lain-lain Nusa Tenggara ini yang belum begitu terjangkau. Jadi bagaimana sekarang konsumen ini dapat paling tidak memperoleh BBM dengan harga yang layak, harga yang wajar, maka disinilah peran BPH membentuk adanya lagi selain penyalur ada yang dinamakan subpenyalur. Subpenyalur itu adalah kelompok masyarakat yang berhak mendapatkan BBM berdasarkan kelompoknya seperti kelompok tani, kelompok pesantren, dan lain-lain. Nah, kemudian kalau kita bicara sekarang peran masing-masing daripada pelaku kegiatan migas, tentu yang paling dominan adalah tugas dan fungsi Kementerian SDM sendiri. Jadi Kementerian SDM selain mengeluarkan izin-izin, jadi izin sifatnya perizinan tuh pasti di kementerian, pasti melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Dan lain selain mengeluarkan perizinan, tentu Kementerian SDM bertugas dan berfungsi satu untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dan pembinaan, pengendalian dan pengawasan minyak dan gas bumi, tenaga listrik dan lain-lain. Kemudian juga melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian gas bumi dan lain-lain agar penerimaan negara bukan pajak, seperti yang saya sampaikan tadi, iuran itu penerimaan negara bukan pajak. PPNBM itu bisa meningkat. Jadi salah satunya adalah kebijakan itu ditentukan oleh Kementerian SDM. Kemudian memberikan BIMTEK dan supervisi ya terhadap kegiatan misalnya bagaimana untuk membangun tangki penyimpanan ya harus memenuhi kaidah-kaidah keteknisan, di samping juga harus memiliki izin-izin dari pemerintah setempat khususnya di bidang lingkungan hidup dan lain-lain. Kemudian juga yang berikutnya tugas dan fungsinya adalah sebagai pelaksana penelitian dan pengembangan bidang energi. Yang berikutnya pengembangan sumber daya manusianya sendiri SDM di bidang energi. Kemudian dukungan yang bersifat substansif kepada unsur organisasi lingkungan di lingkungan Kementerian SDM. Kemudian berikutnya pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan SDM, kemudian juga pengelolaan barang milik kekayaan negara milik SDM, dan kemudian yang terakhir pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian SDM. Nah, kalau tadi kita sudah bicara mengenai yang memberikan izin yaitu dari Kementerian SDM, maka di Undang-Undang 22 tahun 2001 yang seperti yang saya sampaikan tadi, ada satu peran dan fungsi strategis dari badan BPH Migas ini. Jadi BPH Migas ini menurut Undang-Undang 22 tahun 2001 di pasal 46 ayat 2, fungsi badan pengatur adalah melakukan pengaturan agar ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak dan gas bumi yang ditetapkan pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan peningkatan pemanfaatan gas bumi. Jadi begini, setiap tahun DPR itu bersidang menghitung berapa kuota
listrik yang akan diberikan kepada masyarakat miskin, berapa kuota pupuk, dan termasuk berapa kuota solar dan minyak tanah untuk masyarakat. Jadi setiap tahun dihitung bersama antara DPR dengan pemerintah, maka akan diputuskan misalnya sebesar 16 juta kiloliter, artinya 16 miliar liter. Nah, 16 miliar liter ini harus tersampaikan kepada konsumen pengguna. Konsumen pengguna tadi bisa masyarakat, bisa transportasi seperti PT KAI, ASDP, Pelni, ya, dan lain-lain yang memang berhak untuk mendapatkan BBM subsidi. Bagaimana caranya? Maka BPH Migas yang mengatur kuota tersebut dan menghitung setiap bulan berapa pemakaiannya, berapa yang diterima laporannya dan dianggap itu berhak mendapatkan BBM subsidi, itu dilakukan terus verifikasi volume dari masing-masing konsumen pengguna itu. Tetapi yang intinya bagaimana ketersediaan tadi, termasuk BBM satu harga, solar 5.150 harus sampai di tempat-tempat 3T, tertinggal, terluar, dan terdepan, terluar, tertinggal, kalau nggak salah, saya lupa. Jadi harus sampai di daerah 3T, bagaimanapun caranya. Tetapi apa daya, karena kekuatan Pertamina ya dan AKR terbatas, maka sampai dengan hari ini hanya beberapa ratus lokasi BBM satu harga dalam kurun waktu 3 tahun ini baru bisa dapat dilaksanakan, mengingat investasi yang cukup besar dan susahnya menjangkau transportasi mengangkut ke daerah-daerah pedalaman tersebut. Tetapi intinya fungsi BPH Migas di pasal 46 itu adalah itu tadi, bagaimana mengatur agar ketersediaan dan distribusi BBM dan gas bumi ini sampai kepada seluruh wilayah Republik Indonesia. Kemudian juga di pasal 3-nya juga ya di Undang-Undang Migas, tugas Badan Pengatur tadi meliputi pengaturan, penetapan, dan pengawasan mengenai satu, ya ada 6 tadi tugas BPH, satu ketersediaan dan distribusi BBM, kedua cadangan bahan bakar minyak nasional, ketiga pemanfaatan fasilitas pengangkutan dan penyimpanan bahan bakar minyak, keempat tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa, dan 5 harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil. Kita tahu bahwa di sini ada PGN dengan program Sayang Ibu, di mana ada gas yang mau masuk ke rumah tangga kecil dengan harga di bawah harga LPG 3 kg. Dan terakhir pengurusan transmisi dan distribusi. Dari 6 ini hanya yang nomor 2 yang belum bisa dilaksanakan. Karena tidak bisa dilakukan pengawasan oleh BPH karena negara sendiri belum membuat pengaturan dan belum menyediakan cadangan bahan bakar minyak nasional. Seperti kita ketahui, di Singapura hampir 100 hari cadangan bahan bakarnya. Artinya tidak ada supply, tidak ada produksi, tidak ada import. Singapura masih bisa bertahan BBM-nya untuk kegiatan dalam negeri selama 100 hari. Begitu juga negara-negara besar, Jepang, Amerika, Rusia, dan lain-lain. Ada yang 300 hari. Nah, Indonesia belum mengatur ini, karena Indonesia tidak mempunyai cadangan BBM. Karena kalau setelah dihitung untuk konsumsi penggunaan BBM di tanah air itu, paling tidak dibutuhkan untuk 1 hari cadangan BBM nasional itu dibutuhkan berapa belas triliun itu kira-kira. Ada angkanya, saya lupa, tapi paling tidak berapa belas triliun untuk 1 hari saja. Jadi sangat berat bagi negara untuk menyiapkan ini. Nah, BPH Migas untuk menyiasatinya, karena belum ada cadangan bahan bakar minyak nasional, maka BPH membuat peraturan Kepala BPH nomor 1 tahun 2020 tentang cadangan operasional badan usaha. Jadi kita minta badan usaha yang punya stok. Mereka punya stok. Untuk yang pertama ini kita haruskan selama 13 hari dari kegiatan usaha mereka. Jadi paling tidak BPH Migas sudah berperan di sana agar paling tidak kita punya cadangan, bukan punya negara, merupakan cadangan minyak nasional, tapi milik badan usaha. Tetapi apapun itu menurut saya penting, karena di dalam negeri harus mempunyai stok. Dan untuk itu pengawasan oleh aparatur khususnya dari BPH Migas untuk lebih dalam pengawasan
agar cadangan ini betul-betul terwujud, terbukti ya ada ya di penyimpanan badan usaha. Nah, jadi dari penjelasan di atas ya dilihat bahwa peran fungsi BPH Migas itu hanya untuk pengawasan BBM dan gas bumi. Ya, sedangkan yang lain ketenaga listrikan, ya minerba seperti batu bara dan lain-lain, kemudian EBTKE, energi baru terbarukan, kemudian mengenai geologi dan lain-lain itu semuanya diawasi oleh Kementerian SDM. Jadi yang diawasi BPH Migas hanya 6 sini saja, selebihnya dilakukan oleh Kementerian SDM. Nah, tadi sudah saya sampaikan sesuai dengan PP nomor 36 tahun 2000 PP nomor 67 tahun 2002 ada peran BPH Migas itu di 3 kegiatan ini, yaitu bagaimana mengatur. Sebagai pengatur tentu membuat peraturan-peraturan kepala BPH. Salah satunya tadi peraturan tentang cadangan operasional badan usaha di bidang bahan bakar, yaitu PP nomor 1 2020. Nah, kemudian juga sebagai supervisory body. Bagaimana lembaga ini menjadi suatu lembaga yang kuat dalam pengawasan? Ya, untuk itu maka diperlukan kerjasama dengan pihak-pihak di lapangan, khususnya di daerah, karena kelemahan dari BPH Migas itu tidak mempunyai cabang atau perwakilan di provinsi maupun kabupaten kota. Hanya berkekuatan tidak lebih dari 400 personel, baik itu pegawai negeri maupun non-PNS, untuk melakukan kegiatan pengawasan di seluruh wilayah NKRI. Bisa dibayangkan, dengan 30 PPNS saja yang baru terwujud yang dalam kurun waktu 1 tahun lebih sedikit ini. Jadi peran pengawasan ini tentu harus diperkuat. Kerjasama dengan TNI Polri, dengan Bapenda, dan lain-lain dalam pengawasan baik untuk pengumpulan iuran maupun dalam bentuk kegiatan penjualan langsung, ini yang harus diperkuat oleh BPH Migas sesuai perannya. Alhamdulillah sekarang ini sepanjang kami menjadi bagian dari komitean BPH Migas, BPH Migas sudah bisa cukup menunjukkan bagaimana sistem pengawasan yang bisa dilakukan dengan lebih baik dan ada hasilnya yang bisa menjadi perhitungan yang bisa akurat. Dengan jumlah liter yang kita bisa lihat, berapa liter sebenarnya yang tidak kita akui dan berapa liter yang kita akui dalam penjualan itu sebagai BBM subsidi. Dan yang terakhir ada Dispute Resolution Body, ini tadi lembaga penyelesaian sengketa, karena sengketa di bidang hilir migas itu bisa dibayangkan begitu banyaknya. Kalau SPBU milik Pertamina saja ada 7.600 lebih seluruh wilayah NKRI. Belum lagi SPBU milik AKR, belum lagi SPBU milik badan usaha lain seperti Shell, Exxon, Mobil, dan lain-lain. Nah, kemudian juga bagaimana mereka bekerja sama dengan badan usaha di daerah untuk buat suatu kerjasama. Kemudian juga bagaimana hubungan mereka dengan pemerintah. Dan ini yang menurut saya harus segera diselesaikan terbentuknya Dispute Resolution Body di bidang sengketa migas. Kebetulan saya salah satu komisioner yang mengerti mengenai dispute resolution karena saya sudah 11 tahun di Badan Arbitrase Nasional. Maka waktu itu teman-teman meminta saya untuk meng-guide bagaimana terbentuknya lembaga ini, dan kalau tidak salah sudah ada keputusan kepala BPH untuk membuat lembaga ad hoc penyelesaian sengketa di bidang hilir migas. Karena penyelesaian sengketa hilir migas kita ketahui harus dilakukan oleh suatu lembaga berisi orang-orang independen untuk menyelesaikan sengketa baik secara mediasi, ya adjudikasi maupun secara arbitrase, dan sifat kekuatan putusannya itu bisa mengikat para pihak. Kita harapkan ke depan Dispute Resolution Body oleh BPH Migas ini dapat lebih berperan sehingga dapat mengurangi jumlah perkara yang menumpuk di Mahkamah Agung maupun yang menumpuk di BANI maupun di lembaga sengketa-sengketa lainnya dengan hadirnya lembaga sengketa khusus di bidang minyak gas ini.
mohon nanti dukungan dari kita semua. Nah, kalau kita bicara landasan hukum tentang kegiatan hilir minyak dan gas bumi ini, tentu tadi yang sudah kita sampaikan ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, ya, di mana di sini pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi itu dilakukan oleh Badan Pengatur, dalam hal ini BPH Migas. Kemudian juga ada Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang pembentukan Badan Pengatur penyediaan dan pendistribusian BBM dan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi. Jadi Kepres tentang BPH Migas itu ada di nomor 86 tahun 2002. Di sini Presiden membentuk Badan Pengatur, ya, yang disebut dengan BPH Migas. Kemudian tadi saya sampaikan Peraturan Pemerintah Nomor 67 tahun 2002 tentang Badan Pengatur, ya, termasuk di sini bagaimana sistematika pemilihan atau seleksi calon-calon komite, termasuklah juga tadi 3 fungsinya tadi, mengatur mengenai pengawasan, kemudian pengaturan dan penyelesaian sengketa. Dan yang paling penting, ya, dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan itu bersifat independen. Maka dari itu Komite BPH Migas itu harus bersumber dari beragam latar belakang. Ada komisioner yang di bidang migasnya sendiri, tentu ada yang mengerti mengenai keuangan, ada yang mengerti mengenai lingkungan hidup, dan ada yang ada yang ahli di bidang hukum. Jadi harus bervariasi, ya, bukan hanya mengerti mengenai teknis saja, tetapi juga karena kegiatannya banyak mengatur dan mengawasi, maka latar belakang khususnya di bidang hukum tadi mutlak diperlukan untuk mengisi kekosongan kekomitean tersebut. Nah, kalau bicara kewenangan dari BPH Migas, ya, dalam penyelesaian perselisihan tadi, ya, perselisihan yang timbul yang berkaitan dengan kegiatan usaha niaga BBM itu ada di pasal 8, ya, huruf F Peraturan Pemerintah 36 2004 tadi. Kemudian penyelesaian perselisihan yang timbul gas bumi melalui pipa yang berkaitan dengan pengangkutan gas bumi itu di pasal 9 huruf G 36 tahun 2004. Jadi kalau usaha berinvestasi, ya, di bidang pipa untuk mengangkut gas bumi, maka si badan usaha itu harus mempunyai hak khusus yang diterbitkan oleh BPH Migas. Setelah dia mempunyai hak khusus itu, nanti juga akan ditetapkan berapa besaran tol fee, berapa besaran biaya, seperti kalau kita melewati jalan tol memakai kendaraan, itu ada biaya yang harus dibayar oleh pengguna jalan. Nah, di sini juga nanti kalau ada pemilik gas akan melalui pipa yang dibangun oleh badan usaha tersebut, dia harus membayar kepada pemilik pipa itu tadi yang sudah berinvestasi, yang sudah memiliki hak khusus yang dikeluarkan oleh BPH tadi. Besarnya berapa? Itu akan dihitung oleh BPH Migas sesuai dengan capex dan opex-nya. Ya, artinya sesuai dengan teknoekonomi. Jadi teknisnya kita periksa, keekonomian juga kita periksa, sehingga didapatkan harga yang wajar dan bisa mengembalikan investasi dalam kurun waktu sekian tahun. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kekomitean BPH Migas itu jadi ada 9. Dari 9 itu dipilihlah 1 orang ketua komite itu merangkap sebagai kepala BPH. Kepala BPH inilah yang menjadi dirijen sebagai kepala kantor untuk menggerakkan organisasi di BPH Migas, dibantu oleh 1 orang sekretaris eselon 2 dan direktur, 2 orang direktur, 1 direktur BBM dan 1 lagi direktur gas bumi, karena 2 kegiatan itu yang diurus oleh BPH Migas. Nah, jadi ada komite sesuai bidangnya. Kalau kemarin kebetulan saya komite di bidang pengawasan, ada komite di bidang BBM, ada komite di bidang gas bumi, ada komite sekretariat, dan ada komite pengawasan. Jadi
bidang-bidangnya ini ditentukan dan dipilihlah komite-komite yang sesuai untuk memasuki bidang-bidang tertentu. Jadi ketua komite itu langsung merangkap jadi dirigennya jadi sebagai kepala badan pengatur itu sesuai dengan pasal 12 Peraturan 67 tahun 2001. Bagaimana sekarang pengawasan di kegiatan hilir migas? Jadi tadi sudah kita sampaikan hilir migas ini ada lembaga-lembaga yang terkait, khususnya itu adalah Kementerian SDM, juga ada di BPH Migas. Ini mengawasi badan usaha pemilik izin usaha niaga umum. BUPIUNU itu badan usaha pemilik izin usaha niaga umum. Itu yang mengawasinya adalah BPH Migas dan KSDM. KSDM khususnya mengeluarkan perizinan, BPH memeriksa apakah kegiatannya sesuai dengan perizinan yang dikeluarkan. Ya. Nah, kemudian bersama-sama mengawasi BUPIUNU ini, ya administrasinya apakah lengkap. Misalnya sekarang contoh, dia mempunyai tracking untuk mengangkut bahan bakar minyak, tapi setelah diperiksa dia tidak mempunyai izin pengangkutan, maka di situ akan muncul sanksi. Ya. Kemudian kalau ini administrasi ya, kalau kesalahan administrasi. Tapi bisa juga BUPIUNU itu artinya apa, sumbernya nggak jelas. BBM yang didapat tuh nggak jelas. Bisa aja dari kata orang dari Spanyol, separuh nyolong, atau dari penyuluhan masyarakat yang tidak jelas. Itu jelas dalam melakukan tindak pidana, maka bisa dilakukan penyidikan, bisa oleh PPNS di Kementerian SDM maupun BPH Migas, ataupun bisa langsung oleh pihak penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Nah, jadi kita bagi ruang lingkup kewenangan ya, pengawasan tadi antara BPH Migas dengan Kementerian SDM. Jadi kalau BPH Migas ya, pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa. Sementara kalau di KSDM dia menentukan jenis standar mutu BBM, gas bumi, BBG, dan bahan bakar lain serta hasil olahan. Jadi yang mengatur jenisnya adalah KSDM. Nah, berikutnya BPH Migas melaksanakan pemanfaatan bersama atas fasilitas pengangkutan dan penyimpanan. Jadi misalnya ada tangki BBM, kapasitasnya besar, misalnya 3.000 kiloliter, yang dipakai oleh pemilik hanya 1.000 kiloliter, maka sisanya bisa digunakan oleh badan usaha lain. Jadi fasilitas ini bisa dimanfaatkan bersama-sama, asal jelas dan kontraknya cukup panjang, artinya untuk bisa dianggap dia menguasai. Ya, menguasai itu dia bisa mengajukan kepada Kementerian SDM sebagai salah satu badan usaha di bidang penyimpanan misalnya, karena dia mempunyai perjanjian khusus dengan pemilik. Sementara di KSDM dia mengatur dan mengawasi tentang keselamatan ya, K3 serta lingkungan hidupnya. Nah, kemudian di BPH Migas. BPH Migas ini memberikan hak khusus ya. Jadi hak khusus pengangkutan gas bumi melalui pipa ya, itu oleh BPH Migas. Sementara kalau di KSDM ya, penggunaan tenaga asing dan bagaimana improvement tenaga kerja Indonesia di bidang gas bumi. Nah, kemudian BPH Migas mengatur harga gas bumi dan untuk rumah tangga dan pelanggan kecil. Jadi mungkin di wilayah kita sudah ada gas masuk, gas kota namanya gitu ya. Harganya kalau untuk rumah tangga kecil ini harganya pasti di bawah BBM, di bawah LPG 3 kg. Kemudian kalau di kementerian adalah mengatur pemanfaatan barang, jasa, teknologi, rancang bangun dalam negeri. Nah, kemudian Kementerian SDM juga mempunyai ruang lingkup kewenangan bagaimana pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat, kemudian penguasaan dan pengembangan penerapan teknologi migas, kemudian pelaksanaan izin usaha, ya selain pengawasan yang dilaksanakan oleh badan pengatur. Kemudian kaidah keteknikan, ya, dan berikutnya penggunaan peralatan dan sistem alat ukur pada kegiatan usaha
hilir. Jadi mengenai ruang lingkup itu dominasi di Kementerian SDM, jadi di BPH hanya ada 6 tadi yang sudah saya sampaikan, selebihnya itu ada di pihak Kementerian SDM. Nah, kalau kita bicara mengenai ketentuan pidana, seperti yang saya sampaikan tadi, apabila ada badan usaha yang mempunyai sumber tidak jelas, ya, kemudian BBM-nya tidak sesuai standar, kemudian BBM-nya ditampung dari BBM yang harusnya subsidi untuk masyarakat tapi ditampung oleh yang bersangkutan, maka ada sanksinya. Pasal 53 itu, ya, setiap orang yang melakukan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan atau niaga bahan bakar minyak dan gas bumi bisa dipidana penjara dan denda. Ya, pasal 54-nya itu, ya, setiap orang yang meniru atau memalsukan BBM dan gas bumi hasil olahan, ya, sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda 60 miliar. Nah, kemudian pasal 55, setiap orang menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga. Jadi pengangkutan tadi dia punya tracking, tapi tidak ada izinnya, kemudian niaga juga tidak membayar iuran dan tidak membayar PBBKB misalnya, gitu ya, maka dapat dipenjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 60 miliar. Nah, setelah munculnya Omnibus Law, itu ada perubahan terhadap sanksi-sanksi pidana tadi, yaitu bunyinya di pasal 23A ayat 1, tiap orang yang melakukan kegiatan usaha hilir tanpa perizinan berusaha, sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, dikenai sanksi administrasi berupa penghentian usaha dan atau kegiatan, ya, bisa juga kena denda, ya, dan atau paksaan oleh pemerintah pusat. Pasal 53, jika tindakan sebagai dimaksud dengan pasal 23A mengakibatkan timbul korban atau kerusakan. Nah, jadi ada lingkungan yang rusak, ada korban yang luka atau tewas, ya, maka bisa dipidana, ya, paling lama penjara 5 tahun dan denda paling tinggi 50 miliar. Kemudian pasal 55, setiap orang, ya, menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga BBM atau BBG atau LPG yang disubsidi oleh pemerintah, ya, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak, paling tinggi 60 miliar rupiah. Nah, mengenai kewenangan penyidikan. Jadi pasal 50 Undang-Undang Migas itu, penyidikan itu selain dilaksanakan oleh polisi, ya, kepolisian negara, kemudian juga bisa dilakukan oleh pegawai negeri sipil, ya, di lingkungan dinas khususnya di SDM ini yang sudah mendapat pendidikan khusus, ya. Kalau BPH Migas kemarin bekerja sama dengan Lemdiklatpol di Megamendung selama 3 bulan untuk dididik menjadi seorang penyidik PPNS, ya, penyidik PNS, ya, untuk kegiatan hilir migas, ya. Jadi ini wewenang khusus itu sebagai penyidik, ya, ada sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 91 tentang hukum acara pidana, ya, dalam kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi. Demikian sedikit share dari saya untuk menambah wawasan kita dalam kegiatan minyak dan gas bumi di bidang hilir khususnya. Mudah-mudahan